Rinjani memiliki arti tinggi dan tegak, penamaan yang dibuat sesuai dengan kondisi geografis Gunung Rinjani. Namun, terdapat sebuah cerita rakyat yang masyarakat percaya sebagai alasan di balik penamaan Gunung Rinjani. Konon, dahulu kala hiduplah seorang raja bernama Datu Tuan dan permaisuri bernama Dewi Mas. Mereka memimpin kerajaan Tuan di dekat area pelabuhan Lembar. Kerajaan ini makmur, tapi sang raja belum juga dikaruniai anak di usianya yang semakin menua. Dia memohon pada istrinya untuk diizinkan menikah lagi agar memiliki anak sebagai pewaris. Setelah disetujui, raja pun menikahi seorang gadis bernama Sunggar Tunggul. Setelah pernikahan, rasa cemburu dan iri hati mulai muncul pada Dewi Mas karena dia takut akan kehilangan haknya sebagai calon pewaris kerajaan. Mendengar ini, sang raja murka dan mengusir Dewi Mas dan pengiringnya dari istana. Saat menangis di pelabuhan, seorang nahkoda yang sedang berlabuh merasa iba. Dewi Mas kemudian menceritakan semuanya dan meminta nahkoda untuk mengantarnya ke Bali. Dewi Mas dan para pengikutnya pun membangun pemukiman baru di Bali. Tanpa disangka, ternyata Dewi Mas pergi dalam keadaan hamil. Ia kemudian melahirkan dua anak kembar yang penuh keajaiban. Seorang bayi laki-laki yang lahir dengan sebilah keris, yang dia beri nama Raden Nuna Putra Janjak, dan seorang bayi perempuan yang lahir dengan anak panah, yang dia beri nama Dewi Rinjani. Setelah keduanya dewasa, sang ibu menceritakan kisah pilu yang menyebabkan dia harus pergi dari kerajaan Tuan. Mendengar ini, Raden Nuna Putra Janjak merasa geram dan langsung berlayar ke Lombok untuk menemui ayahnya. Dengan keris sakti di tangan, dia menerobos para penjaga untuk dapat bertemu langsung dengan Datu Tuan. Akhirnya, Datu Tuan harus turun tangan dan bertarung langsung dengan anaknya sendiri. Di tengah pertarungan, sebuah suara menggelegar mengatakan bahwa dia adalah darah dagingnya sendiri. Datu Tuan kemudian merasa menyesal dan segera menjemput permaisuri dan anak perempuannya. Mereka hidup berdampingan bersama Sanggar Tunggul tanpa rasa dendam. Sang raja bahkan menyerahkan tahtanya pada sang putra, kemudian menyepi di gunung bersama Dewi Anjani. Saat mereka bersemedi, Dewi Anjani kemudian diangkat oleh para jin untuk menjadi ratu dari bangsa mereka. Dari situlah nama Gunung Rinjani berasal. Penduduk sekitar percaya bahwa gunung tersebut merupakan tempat tinggal sebuah komunitas mangsa jin Islam yang dipimpin Dewi Anjani.